Halo anak-anak kami, siswa SMA Negeri 1 di Kalang. Ketemu lagi dengan saya dengan lanjutan belajar daring kita. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian ya dan definisi rumus-rumus dasar logaritma. Ya, di classroom sudah ada saya bagikan tanggal 9 Oktober lalu pengertian dan kita sudah ada kuis ya kan, sudah kita mantapkan konsep-konsep definisi dan rumus dasar logaritma. Ya, kalau kita sekarang kita mau lanjutkan ya tentang fungsi logaritmanya. Di sini pun sudah ada materinya saya sampaikan. Ya, boleh dibaca-baca. Ini tambahannya yang akan kita buatkan ya. Ada sedikit tambahan yang akan saya sampaikan tentang fungsi logaritma. Baik ya, kita langsung saja. Ini dia fungsi logaritma. Nah, untuk fungsi logaritma ini ya, saya langsung ini. Bentuk umumnya kita sudah tahu ya, fx ya, atau pengertiannya dulu ya. Fungsi logaritma adalah suatu fungsi yang membuat bentuk logaritma. Selain bisa menentukan nilai fungsi logaritmanya, juga bisa menggambar grafik fungsi logaritmanya ya. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, fx sama dengan a log x, dengan a besar 0 dan a tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 1. Atau bisa juga kita buat ya bentuk lainnya. Ini kan a di antara 0 dan 1, a nya besar dari 1. Itulah untuk bilangan pokoknya basisnya ya, fx atau y itulah nanti sama dengan a log x, dan x nya lebih besar dari 0 dan x nya adalah variabel bebasnya ya. Baik, nah kita lanjutkan ya. Nanti bentuk umumnya ini dia bentuk umum dari fungsi logaritma. Nah, jadi kalau grafiknya ini dia secara umumnya, kalau a nya besar 1 ya, atau basisnya lebih besar 1, dia maka grafiknya naik ya, grafiknya naik. Yang ini dia ya, yang ini dia a besar 1, grafiknya naik ya. Kalau dia a antara 0 dan 1, maka dia grafiknya turun. Nah, kalau eksponen kan misalnya ini sumbu x, ini sumbu y, dia kalau dia besar 1 eksponen dia sini ke atas ya. Kalau dia antar 0 dan 1 turun, dia fungsi turun ya, monoton turun. Itu dia eksponen, dia ini dia kebalikan dari eksponen ya, anti kita lihat banyak contoh-contohnya ya. Itu secara tambahan bentuk umumnya, grafik-grafiknya ya. Nah, jadi ingat tadi a nya basisnya bilangan pokoknya dia lebih besar dari, ada dari antara 0 dan 1, ada lebih besar dari 1. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita langsung saja. Nah, berikut ini yang termasuk fungsi logaritma adalah, nah, mari kita saksikan ya. Mari kita bahas satu persatu. Kira-kira yang mana yang bagian a apakah merupakan bentuk dari fungsi logaritma ya? Ya, lihat ada a log tadi. Kalau fx tadi bentuk umumnya kan fx sama dengan a log ya, a log x atau a log ya, atau y sama dengan a log x, itu bentuk umumnya. Nah, dari semua ini kan yang lebih apa dia ya, a. Kalau b kenapa tidak? Itu merupakan fungsi ya, fungsi nilai mutlak ya. Ini apa? Eksponen yang bagian c nya. Yang ini fx-nya dia walaupun ada log, ini kan bersifat konstanta, ini log 8, tidak ada variabel x-nya. Tapi x-nya di sini x pangkat 3, fungsi ya polinomial, suku ya berderajat 3 dia. Nah, yang e-nya apa? Itu fungsi konstanta. Fx sama dengan log 5. Log 5 itu udah bisa dicari. Ya, ini dia yang fungsi logaritma yang bagian ayam ya. Jawabannya apa? Ayam ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya
Nomor 2, diketahui grafik fungsi Gx sama dengan 3 kali 2 log X tambah 4. Grafik fungsi logaritma tersebut melalui titik. Ya, nah ini kita tinggal bisa coba-coba angka yang dilalui ya, istilahnya kalau ini ya, kalau ini kan misalnya X-nya 0, Y-nya 6. Ini dan seterusnya, substitusikan. Ini kan artinya Y, Gx itu kan Y, X-nya gantikan. Kita coba, kalau X-nya 0, apakah dia sama dengan 6? Ya, kita bikin, apakah 6 sama dengan 3 kali 2 logaritma 0 tambah 4, 4. Oke, ini kan dia hasilnya 2. Oke, 2 kali 3 pas 6, berarti benar jawabannya A. Seandainya belum pas, coba lagi yang lain. Apakah memenuhi dia? X-nya minus 3, ya, X-nya minus 3, apakah Y-nya 1? Karena sudah ketemu, berarti jawabannya langsung aja ayam, enak, pas dia. Tapi kalau belum ketemu, cari sampai dapat. Ya, jadi ini dia melalui titik apa katanya tadi? Jawabannya ayam. Oke, kita lanjut nomor 3. Grafik fungsi f(x) sama dengan k kali 3 log X melalui titik 9,10. Nilai 2k adalah. Nah, di sini sudah dikasih tahu titik yang dilaluinya ya, artinya X-nya 9 maka nilai Y-nya 10. Coba kita buatkan, berarti 10 ya sama dengan k kali ya 3 logaritma X. X-nya ganti dengan 9, berarti 9. Nah, 3 log 9 itu berapa? Ya, 3 log 9 itu berapa? 3 log 9 itu hasilnya 2 ya, 2. Nah, berarti 10k ya, 10 sama dengan 2k. Nah, maka kan ditanya 2k, berarti 2k sama dengan 10. Jawabannya cantik. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal nomor 4. Grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 kali 5 log X tambah 25. Memotong sumbu Y di titik. Ya, kalau memotong sumbu Y artinya apa? X-nya nilainya 0. Ya, ini kan kita buatkan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, kata memotong sumbu Y, berarti ini artinya X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0, maka di titik berapakah dia? Ya, ketika X-nya 0 ya, berarti yang X-nya 0 kita pilih, berarti antara bola cantik dodol entok. Nah, ketika X-nya 0, berapa Y-nya? Ya, memotong sumbu Y berarti X-nya 0, berapa Y-nya? Baik, kita mainkan. Ya, kita mainkan. Di sini dia. Baik, efek itu kan sama dengan juga Y, berarti Y tadi mau kita cari ini Y-nya ya, berarti Y sama dengan oke, 1/3 ya, 1/3 kali 5 logaritma. Oke, ini kan tadi 0, berarti 5, 0 tambah 25 ini 25. Oke, nah yang ini ya, yang ini nilainya berapa ya? 5 ya, nilainya 2. Oke, berarti 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. Oke, berarti yang mana kali X-nya 0 dan Y-nya 2/3? Maka jawabannya cantik. Ya, macam masih muda ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Jika f(x) sama dengan log X kuadrat, maka fmn sama dengan. Baik. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan mn. Ya, X-nya kita ganti mn. Berarti ini tadi X-nya mn. Berarti kita lihat ya, ini jadi ya, kita buatkan fmn ya, fmn sama dengan oke, fmn, maka ini kan kita ganti juga mn, berarti jadi logaritma m kali n pangkat 2. Maka ini sama dengan, saya bikin sini kayak saya geser kemari, ini kan sama, artinya karena pangkat ini sifat logaritma sebelumnya, berarti ini 2 kali ya, 2 kali logaritma ya, logaritma mn
ya mn. Oke, seperti ini belum ada ketemu, maka tinggal kita buat mn itu ya. Mn itu kan bisa kita uraikan kalau di dalam logaritma, kalau perkalian dia berubah menjadi jumlah, maka dia jadi ya, kita jadi apa, 2 kali ya kan, kita jadi penjumlahan logaritma m tambah logaritma n, yang mana dia, oke ya, jangan salah pilih yang C ya, C ya, itu dia yang pas. Karena ini ada juga 2 tapi dia hanya dimiliki logaritma m, n-nya enggak, maka yang pas dia C. Oke, kita lanjutkan ya, soal nomor 6. Nomor 6 di sini fx katanya sama dengan logaritma x, maka nilai dari fx pangkat a dibagi fx pangkat b. Oke, berarti x-nya kita ganti x pangkat a dan x pangkat b. Mari kita mainkan. Nah, ini fx sama dengan log x, berarti fx a ini langsung saya buat di sini sama dengan ya. Berarti ini jadi fx a jadi logaritma ya x pangkat a dibagi logaritma x pangkat b ya, karena fx kan logaritma x, fx a pangkat a gantikanlah x-nya menjadi pangkat a ya, maka ini sama dengan, baik, ini sama dengan ya, kalau pangkatnya di sini, nah ini bilang basis 10 berarti kan sama juga nih, a kali logaritma x per b kali logaritma x. Oke, ini kan bisa dihabiskan atau habis dibagi ya. Ini kan ya, habis dibagi. Maka tinggal a per b. Yang manakah dia? Bola ya. Bola jawabannya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Jika fx sama dengan 3 kali 2 log 3x, nilai kali x yang membuat fungsi f bernilai 0 ya, berarti y-nya sama dengan 0. Berapakah x-nya ya? Kita langsung buatkan ini 0 ya, berarti 0 sama dengan ya, berarti 3 kali ya, 3 kali 2 logaritma 3x. Oke. Nah, ini bisa kita buat jadi 0 sama dengan 2 logaritma, kita buat jadi pangkat dia, berarti 3x pangkat 3 ya. Nah, jadi ini istilahnya 3x, saya buat kemarin ya. Ya, 3x pangkat 3 itu sama dengan apa? Kita gunakan sifat eksponen ya, 2 pangkat 0 ya, kebalikan logaritma anti eksponen ya, anti eksponen atau eksponen itu anti logaritma. Baik ya, jadi ini kan 3 pangkat x pangkat 3 itu sama dengan 1, atau 3x sama dengan akar pangkat dari 1, akar pangkat 3 dari 1 ya 1, maka x-nya berapa? X-nya sama dengan 1/3, maka jawabannya bola ya. Jadi bernilai 0 f-nya atau fx-nya ketika x-nya 1/3. Ini tadi x-nya 1/3. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Manakah dari fungsi logaritma berikut yang tergolong ke dalam fungsi turun? Oke. Nah, jadi kita harus ingat tadi nak, kalau dia fungsinya naik ya kan, dia kalau a-nya besar, a-nya tadi kan kalau a-nya logaritma b ya kan, fx sama dengan ya, ini fx sama dengan ya, kalau a-nya besar 1 baru dia naik, dia naik terus. Nah, jadi otomatis yang ini salah pasti, karena nggak mungkin ini 1 ya, pasti 1. Berarti yang sorry ya, ini salah, ini bukan salah ya, sorry, maaf ya, ini penghapus, ini bukan salah, ini semua yang di sini yang salah semua, ini salah ya, karena a-nya besar 1, a besar 1 dia naik, jadi yang turun dia pasti yang entok ya. Ini kan besar 1 semua basisnya dari a b c, yang ini fx tidak boleh 1, ini kayak salah, maka jawabannya entok lah dia.
Kalau dia kan kalau naik dia terus itu besar 1, tapi kalau dia antara 0 dan 1 inilah 0,5 basisnya, dia akan turun begini dia. Ya, tadi ada penjelasan sebelumnya. Baik, ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini grafiknya. Ini dia kan pasti dia naik dia, ya, naik dia. Maka persamaannya yang mana? Kalau dia yang antara 0 dan 1, B-nya pasti salah. Ya, ini eksponen C D E itu eksponen, nggak mungkin eksponen. Kalau eksponen kan tadi sudah saya singgung, kalau eksponen dia kalau nggak begini inilah sumbu X dan Y-nya, ya. Nah, berarti ini salah, yang B-nya pasti salah, berarti jawabannya A. Nggak usah kita uji karena antara dua pilihan, ya. Antara dua pilihan si A dan si B. Si B dia antara 0 dan 1, grafiknya dia seperti ini, ya. Seperti ini di grafiknya, ya. Jadi yang benar ayam. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik pada gambar di samping apa? Ya, ini kan dia juga naik, ya. Oke, kebetulan dia semua besar 1 dia basisnya, ya. Basisnya dia A-nya besar 1, berarti harus kita coba satu persatu dia. Oke, kita coba option A-nya. Option A-nya ketika ini yang paling mudah aja, kita lihat dulu yang ini. X-nya 4, Y-nya 0. Baik, ketika X-nya 4, Y-nya 0. Yang A-nya 3 log 4 nggak bisa kita tentukan. Baik, ini yang kita coba, ini kan istilahnya 3 log 4, ya, kurang 2, agak kesulitan kita, ya. Nggak pas, dia nggak 0 dia. Ini karena kan nggak mungkin 2, ya, nggak mungkin 2. Kita coba B-nya, ya, kita coba B-nya. Yang B-nya, ya, yang B-nya 3 log, oke, 2 kali 4 8 tambah 1 9 kurang 2, apakah ini 0? Tidak. Oh sorry, ya, ini 0, ya. Ini 2 kurang 2, berarti ada kemungkinan bola, ya. Coba kita pakai yang C-nya, ya, ada kemungkinan bola, ya. Coba kita pakai yang C-nya, ya. Yang C-nya, ya, 2 logaritma, ya, 2 logaritma 4 tambah 4 8 kurang 3, pas juga. Oke, berarti ada, karena B dan C ada kemungkinan, maka kita ganti angka apanya, ya. Kita lihat yang ini, X-nya 2 minus 1. Oke, ya, X-nya 2 apakah minus 1, ya. Kita coba. Nah, coba X-nya 2 apakah ada minus 1 kah? Misalnya ini 2 kali 4 3, yang B-nya dulu kita kembalikan, 3 log 2 kali 2, ya. 2 kali 2 4, ya, tambah 1 5, ya, kurang 2, enggak pas, berarti B-nya salah, ya. Yang C-nya 2, ya, 2 logaritma 2 tambah 4 6 nggak bisa cari, C-nya salah. Yang D-nya 2 logaritma 2 kurang 2, apakah sama dengan minus 1? Tidak salah. Oke, ya, salah. Kemudian berarti kalau salah semua berarti kemungkinan E-nya. Kita coba. Nah, apakah, ya, 2 logaritma, ya, 2 logaritma X-nya 2 kurang 2 0, nggak mungkin. Nah, berarti, ya, dari 2 minus 1 3 log 2, ya, 3 log 2 kali 2 4 tambah 1 5, nggak pas. 6 kurang 3, nggak pas. Ini 2 log 2 1, oh pas tadi di yang, sorry, ya, yang D-nya yang pas, ya. Maafkan atas kesilapan saya. Yang D-nya
2 logaritma 2 kurang 2. Nah, ini kan 1 kurang 2 kan minus 1. Maka jawabannya dodol. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal nomor 11. Nah, maka gambarlah grafik fx. Ini kita disuruh menggambar 4 log x, kemudian dengan melakukan pergeseran gambarlah grafik ya. Nah, fx sama dengan 4 log x kurang 1 tambah 2. Nah, kalau ini berarti dia naik karena besar, fungsinya naik karena besar 1 ya. Kita lihat karena besar 1, maka kita solusikan, masukkan dia nilai x dan y-nya. X-nya 1, y-nya 0, x-nya 4, y-nya 1 ya. Bisa kita gambarkan nanti setelah kita buat ke apa, inilah dia, karena kan fungsinya naik, dia kan 4 log x. Inilah grafik fungsinya. Nah, setelah kita buat pergeseran, pertama kan kita turunkan satu satuan ya. Inilah dia yang ungu, yang biru ya. Yang biru itu satu satuan kita geser ya, kita geser satu satuan. Kemudian kita geser ke atas sejauh 2 satuan, dia menjadi warna merah. Nah, inilah dia gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu dia nak ya. Nanti kalau ada kurang jelas kita bisa boleh ditanya di chat saya, atau ya bisa kita diskusi lebih lanjut untuk pertemuan berikutnya ya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf segala kekurangan ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.